Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Robiah dari jurusan Pendidikan Islam Anak Usia Dini kelas 2B. Di sini saya akan menceritakan tentang kisah Nabi Yakub. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Khususul Quran. Nabi Yakub adalah putra dari Nabi Ishak bin Ibrahim, sedangkan ibunya adalah anak saudara dari Nabi Ibrahim bernama Ribkah binti Azar. Nabi Yakub lahir di Kanan, Palestina. Nabi Yakub dari sejak kecil hingga dewasa tumbuh dengan mendapatkan perhatian dari Allah dan rahmat-Nya. Oleh karena itu, ia berjalan di atas jalan hidup ayahnya dan kakeknya. Nabi Yakub adalah putra Nabi Ishak. Beliau tinggal bersama pamannya di wilayah Babylon dan menikah dengan kedua putri pamannya. Nabi Ishak memiliki dua putra, yakni Yakub dan Is. Kedua saudara kandung ini sering bertengkar. Melihat kondisi tersebut, Nabi Ishak dan istrinya, Ribkah, berencana memisahkan keduanya. Ibunya menyarankan Yakub agar mengunjungi pamannya yang bernama Laban. Dengan melalui jalan pasir dan sahara yang luas dengan panas mataharinya yang terik dan angin samum atau panas yang membakar kulit, Yakub meneruskan perjalanan seorang diri menuju ke Padan Aram di mana bapak saudaranya Laban tinggal. Dalam perjalanan yang jauh itu, ia sesekali berhenti beristirahat bila merasa letih dan lesu. Pada salah satu tempat pemberhentiannya, ia berhenti karena sudah sangat letih, tertidur di bawah teduhan sebuah batu karang yang besar. Dalam tidurnya yang nyenyak, ia mendapat mimpi bahwa ia dikaruniai rezeki luas, penghidupan yang amai damai, keluarga dan anak cucu yang soleh dan bakti, serta kerajaan yang besar dan makmur. Dengan diperoleh mimpi itu, ia merasa segala letih yang ditimbulkan oleh perjalanannya menjadi hilang seolah-olah ia mendapatkan tenaga baru. Tiba pada akhirnya, Yakub di depan pintu gerbang kota Padan Aram. Sesampainya di salah satu persimpangan jalan, ia berhenti sebentar bertanya salah seorang penduduk di mana letaknya rumah saudara ibunya Laban berada. Penduduk yang ditanyakan itu segera menunjuk ke arah seorang gadis cantik yang sedang mengembala kambing seraya berkata kepada Yakub, "Kebetulan sekali itulah dia putrinya Laban yang akan dapat membawamu ke rumah ayahnya. Ia bernama Rahil." Pergilah Yakub menghampiri yang ayu itu dan cantik itu. Lalu dengan suara yang terputus-putus seakan-akan ada sesuatu yang mengikat lidahnya, ia mengenalkan diri bahwa ia adalah saudara sepupunya sendiri. Selanjutnya ia menerangkan kepada gadis itu bahwa ia datang ke Padan Aram dari Kanan dengan tujuan hendak menemui Laban, ayahnya, untuk menyampaikan pesan Ishak, ayah Yakub, kepada gadis itu. Maka dengan senang hati, sikap yang ramah, muka yang manis, silahkan Yakub mengikuti berjalan menuju rumah Laban, bapak saudaranya. Ia diterima dengan baik oleh pamannya. Laban memiliki kepribadian yang sangat baik. Ia dikenal sebagai orang kaya yang baik hati, suka menolong dan dermawan. Yakub kemudian dijadikan anak angkat Laban karena ia tidak memiliki anak laki-laki. Laban hanya memiliki dua anak perempuan bernama Laila dan Rahel. Dalam asuhan Laban, Yakub tumbuh menjadi orang yang baik, rajin bekerja, dan cekatan. Kehadirannya di rumah Laban membuat seluruh penghuninya merasa senang. Setelah Yakub dewasa, ayah angkatnya ingin menjodohkan dengan Laila, anak pertamanya. Akan tetapi, Yakub ternyata lebih memilih Rahil. Akhirnya, ayah angkatnya memutuskan agar Yakub menikahi Laila terlebih dahulu. Yakub diperbolehkan menikahi Rahil setelah 7 tahun mengembala kambing yang kelak digunakan untuk mas kawinnya. Yakub pun menyetujuinya. Yakub pun menikahi Laila. 7 tahun kemudian, Yakub menikahi Rahil. Untuk meringankan beban kedua anaknya, Laban mencarikan 2 orang pembantu untuk mereka. Seorang bernama Julpa yang akan membantu Laila, seorang lagi bernama Balhah yang akan membantu Rahil. Dari pernikahannya itu Yakub memiliki 12 keturunan yang dikenal dengan Al-Asbat. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Bismillahirrahmanirrahim. Wa wahabna lahu ishaqa wa yaquba wa ja'alna fi zurriyyatihin nubuwata wal kitaba wa atainahu ajrahu fid dunya wa innahu fil akhirati laminas solihin. Dan kami anugerahkan kepada Ibrahim, Ishak dan Yakub, dan kami jadikan kenabian dan kitab kepada keturunannya, dan kami berikan kepadanya balasannya di dunia, dan sesungguhnya dia di akhirat termasuk orang yang soleh. Quran Surat Al-Ankabut ayat 27. Dari pernikahannya dengan Laila, ia dikaruniai 6 orang anak bernama Robel, Syamun, Lewi, Yahuja, Yasjar, dan Jabulon. Dari Rahil, ia memiliki 2 orang anak bernama Yusuf dan Bunyamin. Dari Balha, ia dikaruniai 2 orang anak bernama Dan dan Neftalia. Dari Julpa, ia dikaruniai 2 orang putra, yakni Jad dan Asyir. Di antara sekian anaknya, yang paling tinggi kedudukannya, paling bertakwa dan paling bersih hatinya, di samping paling muda usianya adalah Nabi Yusuf alaihi salam. Oleh karena itulah, Nabi Yakub memberikan perhatian dan kasih sayang lebih kepadanya. Nabi Yakub adalah seorang ayah yang patut dijadikan teladan, di mana beliau mendidik anak-anaknya dengan pendidikan yang baik, memberikan nasihat kepada mereka, dan menyelesaikan masalah mereka. Setelah berlalu waktu yang cukup lama, Nabi Yakub alaihi salam pun sakit. Ia kumpulkan anak-anaknya dan berpesan kepada mereka agar tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga tetap beriman dan beramal soleh. Allah Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. An kuntum suhada idh hadrahu Yaqubal mautu idh qala libanihi ma ta'buduna min ba'di qalu nabudu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahima wa Ismaila wa Ishaqqa ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Apakah kamu menjadi saksi saat maut akan menjemput Yakub, ketika dia berkata kepada anaknya, "Apa yang kamu sembah sepeninggalanku?" Mereka menjawab, "Kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu, yaitu Ibrahim, Ismail, dan Ishak, yaitu Tuhan yang Maha Esa, dan kami hanya berserah diri kepadanya." Quran Surat Al-Baqarah ayat 133. Pelajaran yang bisa diambil dari kisah Nabi Yakub adalah Nabi Yakub mengajarkan kita agar tidak mudah patah semangat dan pantang menyerah dalam mengerjakan sesuatu yang sedang kita lakukan. Nabi Yakub mengajarkan kita untuk memiliki sifat baik hati, dermawan, dan suka menolong sesama. Dan Nabi Yakub mengajarkan kita cara mendidik anak yang baik. Referensi yang bisa diterapkan untuk anak PAUD. Kita sebagai umat muslim harus bisa mencontoh sifat Nabi Yakub yang sabar, baik hati, mengalah, dan jika ada seseorang yang sedang kesusahan, kita tolong dan bantu sebisa kita walau sedikit, tetapi itu perbuatan yang mulia. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.